Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi dengan judul pengawasan dalam manajemen. Syukur yang tak terhingga senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan limpahan rahmat-Nya kita masih sempat diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat melakukan pemaparan materi ini. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan selanjutnya kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, dalam hal ini yang terhormat Ibu Nur Aisyah SPD MPD, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Nah, sebelum memaparkan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Baiklah, langsung saja. Saya Fahira Wahyuni Saputri dengan NIM 220901501103 selaku moderator, dan ada 4 rekan saya, yaitu yang pertama Nurdifna Asara dengan NIM 220901501102, dan selanjutnya rekan saya Friska Indri Palebangan dengan NIM 220901501104, dan selanjutnya rekan saya Widya Cantika Kinangkiti Wahab dengan NIM 220901502103, dan yang terakhir rekan saya Eka Widyawati Syam dengan NIM 220901502104. Baik, teman-teman sudah mengenal semua anggota kelompok kami kan? Baiklah, langsung saja kita mulai pemaparan materinya, yaitu pemaparan materi yang pertama dibawakan oleh rekan saya atas nama Friska Indri Palebangan. Dengan materi yang dibawakan yaitu pengertian pengawasan dan pengertian pengawasan dalam manajemen. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Friska Indri Palebangan, untuk membacakan materi mengenai pengertian pengawasan dan pengertian pengawasan dalam manajemen. Yang pertama yaitu pengertian pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan dalam pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu, dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar. Selanjutnya yaitu pengawasan dalam manajemen. Pengawasan dalam manajemen adalah pemberian nilai atau koreksi pada kinerja karyawan yang bertujuan untuk mengetahui telaten atau tidaknya karyawan dalam suatu organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh rekan saya atas nama Friska Indri Palebangan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya atas nama Eka Widyawati Syam untuk memaparkan materinya yang berjudul Standar Pengawasan dalam Manajemen dan Tahap-tahap Proses Pengawasan dalam Manajemen. Perkenalkan, saya Eka Widyawati Syam. Di sini saya akan membahas materi yaitu standar pengawasan dalam manajemen. Nah, standar merupakan kriteria yang ditetapkan pihak manajemen saat melakukan evaluasi perusahaan. Standar ini mencakup target, toleransi terhadap target, hingga waktu untuk memenuhi target. Umumnya ada 8 jenis standar yang dipakai dalam suatu organisasi. Nah, contohnya standar pengawasan yang ditetapkan oleh General Electric. Nah, standar ini yaitu standar profitabilitas. Standar profitabilitas menunjukkan berapa banyak keuntungan yang harus didapat dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang kedua itu standar posisi pasar. Nah, standar posisi pasar ini menunjukkan berapa persen produk harus lebih unggul dalam penjualan dibanding produk merek saingan. Yang ketiga yaitu standar produktivitas yang menunjukkan berapa tingkat produksi yang harus diperoleh. Yang keempat yaitu standar kepemimpinan produk, menunjukkan tingkat inovasi produk bisa sampai menguasai pasar. Dan yang kelima yaitu standar pengembangan personel. Standar pengembangan personel ini
yaitu berapa orang yang berkembang yang dapat diterima dari kemajuan produk. Yang keenam yaitu standar sikap karyawan, yang dimana sikap yang harus ditunjukkan oleh karyawan. Standar ketujuh yaitu standar tanggung jawab publik. Standar tanggung jawab publik yaitu kewajiban untuk masyarakat sebagai suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu standar tujuan jangka pendek dan yang terakhir yaitu standar tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, materi selanjutnya yaitu tahap-tahap pengawasan dalam manajemen. Pengawasan dalam manajemen ini penting dilakukan agar kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki. Adapun 3 langkah dalam pelaksanaan hal tersebut. Yang pertama itu membuat standar, yang kedua membandingkan kegiatan standar, dan yang terakhir tindakan perbaikan. Nah, yang pertama kan membuat standar. Standar adalah kriteria yang bisa digunakan untuk mengukur hasil sebuah pekerjaan. Standar ini dibuat berdasarkan kemampuan kerja pada keadaan normal. Adapun dua bentuk standar dari standar ini yaitu standar kuantitatif dan standar kualitatif. Nah, standar kuantitatif yaitu standar yang dinyatakan dalam satuan-satuan tertentu seperti jam kerja mesin, jam kerja tenaga langsung, dan satuan barang. Nah, yang kedua yaitu standar kualitatif. Standar kualitatif yaitu standar yang berbentuk pendapat umum, langgangan, atau buruh. Nah, langkah yang kedua yaitu membandingkan kegiatan standar. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui besarnya penyimpangan yang terjadi, dan hal ini bisa digunakan sebagai alarm untuk mengetahui gejala-gejala penyimpangan yang mungkin saja terjadi. Yang ketiga yaitu tindakan perbaikan. Nah, tindakan ini dilakukan untuk memperbaiki aktivitas, kegiatan, atau kebijakan yang tidak sesuai dengan standarnya. Sebelum melakukan hal tersebut, kita harus mendapatkan informasi mengenai kemajuan yang telah dicapai serta adanya penyimpangan. Misalnya kita memiliki suatu usaha, contohnya itu usaha kue. Nah, langkah awal yang perlu dibuat adalah membuat standar. Contohnya yaitu seperti masuk kerja jam 7 pagi dan pulang kerja jam 4 sore. Lalu mempersiapkan adonan sebanyak 40 porsi per hari. Lalu memanggang adonan yang sudah siap dan melakukan pengepakan pada produk yang sudah jadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah membandingkan kegiatan karyawan dengan standar yang sudah dibuat. Misalkan karyawan sudah masuk jam 7 pagi dan pulang pun jam 4 sore. Lalu tetapi dalam membuat adonan tidak sesuai dengan standar. Contohnya standarnya yaitu membuat adonan sebanyak 40 porsi, tetapi karyawan tersebut hanya membuat 32 porsi. Yang berarti kurang 8 porsi. Dari 5 standar yang dibuat, hanya ada satu yang tidak sesuai, yaitu membuat adonan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melakukan tindakan perbaikan atau koreksi. Kita dapat memberi teguran karyawan dan mendorong mereka untuk membuat adonan hingga 40 porsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi yang sempat dibawakan oleh rekan saya Eka Widiawati Syam. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya selaku pemateri ketiga, yaitu Nurdihna As-Sahra, dengan materi objek pengawasan dalam manajemen dan jenis-jenis pengawasan dalam manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurdihna Az-Zahra. Selaku pemateri ketiga dari kelompok 5, saya akan membawakan materi mengenai objek pengawasan dalam manajemen dan jenis-jenis pengawasan dalam manajemen. Nah, untuk objek pengawasan dalam manajemen itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, kuantitas dan kualitas barang. Pengawasan kuantitas dilakukan untuk memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan barang yang sesuai dengan perencanaan. Sementara pengawasan kualitas barang itu berfungsi sebagai alat manajemen untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas, serta menekan jumlah produk yang tidak layak jual. Yang kedua, pelaksanaan program di lapangan.
pelaksanaan program di lapangan itu melakukan pemantauan serta pengendalian dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pengoperasiannya bisa berjalan lebih lancar dan tertata. Yang ketiga, objek yang sifatnya strategis. Objek yang sifatnya strategis dilakukan agar pengawasan dapat lebih efektif dan mempermudah perumusan standar yang lebih terperinci. Nah, yang keempat itu keuangan. Nah, tanpa adanya pengawasan akan mengakibatkan keuangan bisa menjadi tidak rapi atau menjadi kacau. Yang kelima, pengawasan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dilakukan agar dapat menjaga hubungan kerjasama dengan sektor lain yang terkait dan tetap dapat mengendalikan kerjasama itu agar terus dapat berjalan dengan baik. Nah, materi selanjutnya jenis-jenis pengawasan dalam manajemen. Untuk jenis-jenis pengawasan dalam manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern dilakukan oleh pihak yang ada di dalam perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Sementara pengawasan ekstern dilakukan oleh pihak yang ada di luar perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Nah, yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum karyawan menjalankan tugas mereka demi mencegah terjadinya penyelewengan. Misalnya, pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya dapat menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan negara yang akan membebankan atau merugikan negara. Nah, untuk pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah karyawan selesai menjalankan tugas mereka. Misalnya, pengawasan ini dilakukan pada akhir tahun anggaran, yang dimana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya. Untuk yang ketiga yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan aktif dilakukan langsung di tempat karyawan bekerja, sementara pengawasan pasif dilakukan sebaliknya, yaitu berupa bukti penerimaan pengeluaran dan bukti surat izin kehadiran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, dari materi yang dibawakan rekan saya tadi, semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik dan benar. Selanjutnya materi terakhir dibawakan oleh rekan saya Widya Cantika Kinanti Wahab dengan materi tujuan pengawasan dalam manajemen. Perkenalkan, nama saya Widya Cantika Kinanti Wahab dan saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu tujuan pengawasan dalam manajemen. Yang pertama yaitu untuk mencegah adanya tindakan pemborosan bahan atau penyelewengan terhadap fasilitas perusahaan saat karyawan menjalankan tugas. Yang kedua yaitu memberikan jaminan kualitas agar konsumen puas terhadap produk barang maupun jasa yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu untuk memberikan jaminan pada bos bahwa karyawan yang bekerja di bawahnya melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitas mereka. Yang selanjutnya yaitu untuk memberikan pembinaan kepada karyawan, dan yang terakhir yaitu untuk melakukan koordinasi perihal pekerjaan apa saja yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada moderator. Nah, itulah tadi materi terakhir yang dibawakan oleh rekan saya Widya Cantika Kinanti Wahab. Dari sini teman-teman sudah mengerti betul bukan bahwa pengawasan dalam manajemen itu sangat penting dalam perusahaan. Nah, dengan adanya pengawasan dalam manajemen akan membuat operasional perusahaan atau organisasi berjalan dengan lancar. Mengapa bisa terjadi hal itu? Karena dapat mendorong karyawan untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang dilakukan. Peran pengawasan dalam manajemen juga dapat membantu perusahaan menjadi lebih efisien, karena kejanggalan dapat mudah terlihat dan terselesaikan dengan baik. Dan apabila pengawasan dalam manajemen ini tidak diterapkan, maka akan terjadi kejanggalan dan kesulitan penerapan kinerja. Jadi, pengawasan dalam manajemen ini sangat penting sekali, bukan? Nah, baik, itulah materi yang sempat kami paparkan. Nah, bagi teman-teman yang belum memahami, silakan ajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Kami akan membantu teman-teman untuk mengetahui apa yang teman-teman tidak ketahui tentang pengawasan dalam manajemen.
Nah, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.